Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Sekarang kita kembali di pelajaran agama kelas 3. Anak-anak, sebelumnya Bapak sudah melakukan Zoom bersama anak-anak semua. Eh, Video kali ini untuk menjelaskan sakramen Ekaristi lebih jelas lagi, karena di Zoom Bapak nggak bisa menjelaskan secara terperinci, secara detail gitu tentang sakramen Ekaristi. Makanya Bapak buat video ini. Dan bagi kalian yang tidak mengerti penjelasan Bapak, inilah video untuk menjelaskan sakramen Ekaristi itu lebih dalam lagi. Nah, anak-anak, ada 3 tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, mampu memahami makna dari sakramen Ekaristi. Yang kedua, mampu memahami perbedaan antara Ekaristi dan Misa. Ini harus antara ya anak-anak, Bapak salah ketik. Nah, lalu selanjutnya mampu menjelaskan beberapa sikap yang sebaiknya dilakukan pada saat mengikuti perayaan Ekaristi dengan tepat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semua mengambil sikap yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senang kalau kami hidup dalam persekutuan. Engkau telah memberi kepada kami Yesus Kristus sebagai makanan jiwa kami. Bantulah kami agar selalu bersyukur atas rahmat yang kami terima setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang suka makan? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang suka makan? Nah, saya suka makan, Bapak ini suka makan. Bisa dilihat dari tubuh Bapak yang cukup gemuk. Saya suka makan. Nah, anak-anak, kita setiap hari itu butuh makanan agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Ketika kita sehat dan kuat, kita tidak akan mudah jatuh sakit. Apalagi pandemi seperti ini, anak-anak. Kita harus banyak makan. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat dan kuat, agar tidak mudah terserang penyakit. Anak-anak, perayaan Ekaristi juga berkaitan dengan peristiwa makan. Penasaran nggak? Apa sih kaitannya? Yuk kita baca di Alkitab. Nah, kaitannya ada di sini, perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 17 sampai dengan 30. Kita baca bareng-bareng yuk. Pada hari pertama di hari raya roti tidak beragi, datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah kamu ke kota kepada si anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah malam hari, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku sangat rindu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, sakramen Ekaristi itu berkaitan dengan peristiwa makan. Seperti yang Bapak sudah jelaskan di awal, seseorang makan untuk menjadi kuat dan tidak mudah sakit. Sama seperti kita menerima tubuh dan darah Yesus, mereka tidak mudah sakit. Ketika mereka menerima sakramen Ekaristi, kita juga dipersatukan dengan Yesus. Bapak jelaskan pelan-pelan ya. Maksud dari mereka tidak mudah sakit itu adalah kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa karena kita sudah menerima sakramen Ekaristi, menerima tubuh dan darah Yesus sendiri. Lalu maksudnya apa, Pak? Kalau ketika kita menerima sakramen Ekaristi, kita juga dipersatukan dengan Yesus. Nanti ya Bapak bahas. Dalam perayaan Ekaristi, umat beriman berkumpul untuk yang pertama merayakan perjamuan Tuhan, yang kedua mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan, lalu yang ketiga mempersembahkan kurban kudus. Kurban kudus itu siapa? Ya, Yesus itu sendiri, tubuh dan darah Yesus itu sendiri. Lalu yang terakhir menerima komuni kudus dan bersatu dengan Tuhan. Anak-anak, ini sekadar informasi aja. Ekaristi itu tidak sama dengan misa. Ekaristi adalah perayaan syukur. Pada dasarnya Ekaristi adalah perayaan syukur karena manusia bersatu dengan manusia dan manusia bersatu dengan Allah. Maksud dari manusia bersatu dengan manusia adalah komunio, atau dalam bahasa Indonesia komunitas atau komuni. Jadi ketika kita menerima komuni, kita sudah bersatu dengan sesama umat beriman, sesama umat yang menerima komuni, dan kita sudah bersatu dengan Allah. Sedangkan arti misa sendiri adalah perutusan, dalam bahasa Latin ite missa es, yang berarti pergilah kamu diutus. Jadi Ekaristi itu tidak sama dengan misa. Ekaristi adalah perayaan syukurnya. Ekaristi adalah perayaan syukur. Ini bagian besarnya. Tapi misa itu ada di paling terakhir. Saat Romo bilang pergilah kamu diutus. Itu misa. Ite missa es dalam bahasa Latin. Lalu kita dipersatukan dengan seluruh umat ketika kita menerima komuni kudus. Yang tadi Bapak sudah jelaskan. Kita dipersatukan dengan umat ketika kita menerima komuni. Kita mengikuti perayaan Ekaristi haruslah mulai dari awal. Bisa lihat buku cetak halaman 19, di situ ada urutan untuk komuni. Bukan urutan untuk komuni, urutan misa, tata perayaan Ekaristi. Di situ bisa dilihat yang pertama itu diawali dari arak-arakan, paling pertama arak-arakan, lalu lagu pembuka dan arak-arakan, doa pembuka dan lain-lainnya. Perayaan Ekaristi sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian besar pada dasarnya. Ya, yang pertama adalah ritus pembuka. Ritus pembuka itu terdiri dari doa pembuka sampai kepada doa sampai pada kemuliaan, dan ada doa setelah kemuliaan itu saya lupa namanya apa. Lalu liturgi sabda itu mulai dari bacaan pertama
sampai homili, liturgi Ekaristi, lalu ritus penutup. Ritus penutup itu dimulai dari doa sesudah komuni kalau tidak salah, bisa dilihat di buku cetak halaman 19, dibaca saja, nanti bisa keluar dalam ulangan, dibaca-baca aja. Maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita diharapkan mengikuti dengan baik. Maksudnya gimana tuh mengikuti dengan baik? Kita tidak ngobrol sesama teman, kita tidak bermain handphone, kita tidak lari-larian di gereja, kita tidak bermain di luar gereja, tapi kita mengikuti dengan baik. Itu berarti kita mengikuti dari awal perayaan Ekaristi sampai dengan akhir perayaan Ekaristi, dari doa pembuka, kalau perlu dari nyanyian pembuka sampai nyanyian penutup, itu penuh kita mengikuti perayaan Ekaristi dari doa pembuka sampai dari nyanyian pembuka sampai nyanyian penutup. Itu kita penuh mengikuti perayaan Ekaristi, bersikap yang baik, bersikap yang sopan di gereja. Perayaan Ekaristi merupakan puncak dari kehidupan orang Kristiani, karena Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umatnya. Ketika kita menerima komuni, kita sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Yesus dalam rupa roti dan anggur. Pada saat perayaan Ekaristi, kita diutus untuk mewartakan belas kasih Allah kepada setiap makhluk. Maksudnya gini, ketika kita menerima komuni, ya itulah tubuh dan darah Kristus. Hosti itulah tubuh dan darah Kristus. Hosti yang sudah istilahnya dikonsekrasi oleh Romo, itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus sendiri. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian akan dapat di SMA atau kuliah, karena penjelasannya cukup rumit mengenai hosti berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu cukup rumit penjelasannya, jadi saya tidak akan jelaskan di sini. Oh ya anak-anak, ada lagi yang Bapak harus jelaskan sebelum ke kesimpulan. Ketika kita menerima komuni, sikap kita haruslah hormat kepada komuni itu, karena yang kita terima adalah tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Sikap kita haruslah dengan hormat, lalu kita juga penuh keyakinan bahwa itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut komuni. Mempersiapkan dirinya seperti apa, Pak? Mempersiapkan dirinya dengan cara kita bisa berpuasa selama 1 jam sebelum komuni, sebelum perayaan Ekaristi. 1 jamnya maksudnya adalah dari awal misa, dari awal perayaan Ekaristi maksud saya, dari perayaan Ekaristi. Misalnya kita mengikuti perayaan Ekaristi jam 9, tapi kita wajib berpuasa dari jam 8. Itu kita wajib berpuasa sampai jam 9. Tapi kalau saya lagi sakit, itu wajib puasa juga, Pak? Enggak. Kalau kita lagi ada halangan, misalnya kita lagi sakit, kita lagi dalam masa-masa yang mewajibkan kita untuk makan, contohnya saja lagi minum obat, harus minum obat di jam-jam tertentu dan bentrok dengan perayaan Ekaristi, itu diperbolehkan untuk makan. Tapi tidak makan dalam gereja ya, tidak makan minum dalam gereja. Itu diperbolehkan. Nah, anak-anak, ini kesimpulannya. Setiap orang memerlukan makanan agar mereka menjadi kuat dan tidak mudah sakit. Yesus menetapkan perayaan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, yang tadi Bapak sudah yang Bapak sudah bacakan di Matius 26 ayat 17 sampai dengan 30. Lalu perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur bersama. Perayaan itu dilakukan sebagai peringatan akan Yesus yang menderita sengsara dan dalam kenangan akan perjamuan malam terakhir. Jadi perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur pada dasarnya ya.
Lalu ketika kita menerima komuni, kita sudah bersatu dengan seluruh umat beriman. Yang tadi Bapak jelaskan, komunio, komunitas. Ketika kita menerima komuni, itu berarti kita sudah bersatu dengan komunitas. Komunitas umat beriman, komunitas seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Ketika kita menerima komuni, kita benar-benar menerima tubuh dan darah Kristus. Maka saat kita menerima komuni, kita bersatu pula dengan Yesus melalui perantara tubuh dan darahnya. Yang Bapak sudah jelaskan tadi, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam bentuk hosti, itu merupakan benar-benar tubuh dan darah Kristus itu sendiri yang sudah dikonsekrasi oleh Romo. Penugasan. Nah anak-anak, penugasan sudah ada di Edmodo ya. Tugas akan diposting jam 11, tapi sepertinya akan sedikit terlambat di jam 1 siang. Mohon maaf ya. Nanti kita lihat saja kalau misalnya sudah saya posting di Edmodo jam 11, ya berarti anak-anak tinggal mengerjakan. Tapi kalau terlambat saya posting di Edmodo, ya berarti jam 1 sudah pasti ada di Edmodo. Mungkin telat sih anak-anak, jadi mohon bersabar saja. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita doa penutup yuk. Semuanya sikap yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami boleh mempelajari warisan iman tentang sakramen Ekaristi. Tuhan Yesus bersabda, yang makan tubuhku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Semoga kami selalu tinggal dalam dirimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.